Selamat siang, nama saya Atir Dan saya Mika. dan selamat datang kembali di Sarjana Berita. Hari ini telah dikabarkan terdapat pembakaran sampah di sebuah sekolah. Pembakaran tersebut terjadi karena sampah yang sudah menumpuk di area sekolah. Sehingga sekolah memilih untuk membakar sampah-sampah tersebut. Sekarang saya sudah berada di lokasi tempat di mana sampah-sampah dibakar. Dapat dilihat di belakang saya, sampah-sampah yang sudah sangat menumpuk dikumpulkan dari sekolah. Sampah-sampah ini diambil dan dikumpulkan di pojok sekolah, lalu dibakar. Hal ini disebabkan karena sekolah sudah tidak tahu di mana untuk mengumpulkan sampah tersebut dan memilih untuk membakar sampah tersebut untuk menghanguskannya. Dapat dilihat sampah-sampah di sini sudah sangat berserakan dan banyak sekali lalat. Sekarang saya sudah dengan narasumber. Beliau adalah guru biologi di Sekolah Kunjung Cemerlang. Bapak, Halo, Bapak namanya siapa? Boleh tahu? oke, perkenalkan nama saya Fakhrun Rozali Daulay sebagai tenaga pendidik biologi Oh, di SMP SMA Kuntum Cemerlang. Oke, Pak. Mantap sekali. Ya. Bapak tahu tentang pembakaran sampah yang dilakukan oleh sekolah? Tahu? Tahu. Tahu. Apakah Bapak merasakan dampak dari pembakaran tersebut? Merasakan, dampaknya itu ya, kita juga sama-sama kita merasakannya itu yaitu mata kita merasa perih, baunya terasa, terus mengganggu pernapasan buat kita, mengganggu kita untuk belajar juga karena asapnya juga sampai sama ke kelas kita. Bapak kadang suka merasa dampaknya pas jam berapa tuh, Pak? Siang, pagi? Oh, biasanya kalau saya merasakan dampaknya itu di siang hari, sore hari dan malam hari biasanya. Oke, siap. Ini Pak, sebagai guru biologi nih, Ya. dapatkah Bapak jelaskan dampak buruk dari pembakaran sampah? Oke, dampak buruk pembakaran sampah. Yang pertama itu yang secara umumnya yang bisa kita rasakan itu iklim. Iklim, ya. Iklim saat ini sudah mulai terasa perubahannya. Yang dulu Cipaku ini dingin, sekarang sudah mulai terasa panas. Ya. Itu kenapa? Karena adanya dampak polusi udara. Oh, Penipisan ozon sudah terjadi. Itu untuk yang kita rasakan. Nah, kalau misalnya yang kita rasakan pribadi itu yang pertama ke pernapasan kita. Oke. Karbon monoksida itu sudah sangat banyak kita hirup di jalanan karena banyak kendaraan. Oke. Kenapa ditambahin di sekolah? Adanya pembakaran itu dapat merusak pernapasan kita. Bukan hanya pernapasan, tapi asap dari pembakaran sampah, baik itu yang dibakar itu adalah bahan-bahan kimia, sampah anorganik, itu dapat mengakibatkan rusaknya kulit, iritasi pada kulit. Iya. Oke. Bagus sekali. Nah, menurut Bapak ini cara mengatasi permasalahan pembakaran ini gimana? Oke, cara mengatasi permasalahan pembakaran sampah itu untuk di Indonesia itu masih sulit. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kurangnya teknologi. Kita belum punya teknologi yang seperti negara Singapura. Mereka itu membakar sampah yang mana hasil bakarannya itu menghasilkan listrik. Oke, asapnya itu tidak mencemari udara tapi bersih. Nah, kita belum mempunyai teknologi yang memadai itu. Nah, bagaimana sih caranya itu? Yang paling penting itu adanya kesadaran pada kita dulu. Kalau kita mau buang sampah, harus bisa memilah sampah. Ini yang paling dasar, memilah sampah. Mana yang organik, mana yang anorganik. Ya. Oke, jadi kalau sampah itu jangan dibakar. Kalau misalnya dia organik, ya udah dikubur. Kalau nggak dikubur, kalau misalnya sampah-sampah sayuran, kasih pada hewan ternak. Oh, siap. Ya. Kalau misalnya yang sampah anorganik, ya udah di recycle aja. Recycle. Ya. Siap. Oke, Pak. Oke. Makasih untuk waktunya, Pak. Oke, terima kasih. Atir.